Izin, Prof. Hmm. Kita mulai saja mungkin sambil menunggu rekan-rekan yang lain, karena sudah jam 11.15. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang, rekan-rekan wartawan. Telah hadir bersama kami Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra. Kami dari tim kuasa hukum. Di sebelah kanan saya ada Pak Halomuan Panjaitan, dan sebelah kiri saya ada Pak Arhamya Arhamdalimunte dari tim pemenangan pasangan ASRI. Saya sendiri Adria Indra Cahyadi dari tim kuasa hukum Iza Lokom. Oke, terkait dengan jumpa pers kali ini adalah membahas terkait dengan upaya penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Labuan Batu pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 58/PHP.BUP strip tahun 2021. Ya. Waktu dan tempat dipersilakan Prof untuk menyampaikan terkait dengan press release-nya. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan dan rekan-rekan para advokat yang hadir pada konferensi pers siang hari ini. Saya berterima kasih kepada rekan-rekan wartawan semua yang pada kesempatan ini berkenan hadir walaupun secara virtual dalam jumpa pers membahas tentang permasalahan yang timbul setelah dilaksanakannya pemungutan suara ulang Pilkada Kabupaten Labuan Batu di Sumatera Utara. PSU atau pemungutan suara ulang Pilkada Kabupaten Labuan Batu ini menarik perhatian masyarakat tidak saja pada skala lokal di Sumatera Utara, tapi juga di skala nasional. Oleh karena sejak beberapa hari ini, beberapa wartawan, baik dari Labuan Batu sendiri, dari Medan, Antara, dari Jakarta, dan Detikcom juga kemarin sudah mewawancarai saya mengenai apa yang sesungguhnya terjadi di Kabupaten Labuan Batu ini. Jadi ini nampaknya terjadi di sebuah kabupaten, tapi menjadi perhatian secara nasional, karena memang kasusnya menarik. Ya. Sebagaimana kita ketahui dalam Pilkada Labuan Batu kemarin, setelah disahkan hasil rekapitulasi pemungutan suara, itu tidak langsung disahkan siapa pemenang, oleh karena timbul perselisihan atau sengketa di Mahkamah Konstitusi. Pasangan yang kami wakili ini, yaitu Pak Andi Suhaimi dan kemudian Pak Faisal Amri Siregar, itu mengajukan perselisihan ke Mahkamah Konstitusi sehingga penetapan paslon pemenang itu ditunda. Dan hasil dari perselisihan itu adalah Mahkamah Konstitusi memerintahkan supaya dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa TPS di Kabupaten Labuan Batu, dan pilkada ulang itu, PSU itu sudah diselenggarakan minggu yang lalu, dan pada tanggal 27 April yang lalu sudah diumumkan oleh KPU hasil rekapitulasi perolehan suara. Jadi sesuai dengan perintah dari Mahkamah Konstitusi, KPU itu melakukan PSU, lalu kemudian direkap hasil suara yang baru dari PSU itu dan digabungkan dengan hasil suara pemilihan yang lama yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan langsung diumumkan oleh KPU tanpa harus melapor ke Mahkamah Konstitusi. Itu amar putusan Mahkamah Konstitusi seperti itu. Jadi agak berbeda dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam pilkada-pilkada yang lalu. Ketika dilakukan PSU, ya KPU disuruh melaksanakan PSU itu, dan setelahnya mereka melapor ke Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi pada waktu itu belum memberikan putusan final, tapi satu putusan selah tentang PSU, nanti dilaporkan, baru MK bersidang, dan kemudian apabila menerima laporan dari KPU itu akan mensahkan hasil PSU dan kemudian memerintahkan kepada KPU untuk menindaklanjuti hasil PSU yang telah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi tadi. Sekarang putusan MK berbeda,
memerintahkan dilaksanakan PSU, lalu kemudian langsung mengumumkan hasilnya dengan cara menggabungkan hasil PSU dan hasil pemilihan sebelumnya yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi harus diingat, yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah mengumumkan hasil rekapitulasi pemungutan suara ulang digabungkan dengan hasil pemungutan yang tidak dibatalkan oleh MK, tapi tidak diperintahkan untuk langsung mengumumkan siapa pasangan pemenang. Nah, ini satu agak problema ya di dalam peraturan perundang-undangan, khususnya di dalam PKPU nomor 20 tahun 2021 kalau tidak salah ya. Itu pasal 54 itu ada beberapa perumusan norma yang agak sedikit sulit dipahami kecuali kita melihat sebagaimana norma itu dipraktekkan dalam kenyataan. Misalnya pasal 54 ayat 4 atau ayat 5 ya, yang mengatakan bahwa pengumuman siapa paslon pemenang itu dilakukan selama-lamanya 3 hari sesudah MK meregister perkara kalau ada sengketa. Maksudnya apa ya? Nah, tapi kita akhirnya dapat memahami bahwa kalau tidak terjadi sengketa, kalau tidak ada sengketa ke Mahkamah Konstitusi, maka KPU setempat, baik Pilgub maupun Pilwali maupun juga Pilbub itu langsung mengumumkan paslon mengadakan pleno penetapan paslon pemenang kalau tidak ada sengketa. Itu selambat-lambatnya 3 hari. Nah, sekarang ini KPU Labuan Batu dengan dalih bahwa ini sudah terjadwal dan kemudian sudah masuk dalam tahapan. Ya, jadwal dan tahapan itu sebenarnya bukan apa-apa ya, mereka susun sendiri. Jadi kok disusun sendiri, lalu kemudian sudah tanggal 27 kemarin sudah direkap dan diumumkan rekapnya, dan saya kira tidak ada masalah apa-apa. Mereka mengumumkan rekap, saya silakan aja. Umumkan rekap itu, kan tidak perlu melapor ke Mahkamah Konstitusi, itu amar putusan MK seperti itu. Nah, tapi setelah dilakukan rekap hasil PSU maupun digabungkan dengan suara yang tidak dibatalkan, itu pihak Pak Suhaimi dan pihak Pak Faisal itu tidak menerima hasil rekap itu, dan mereka segera mendaftarkan permohonan pembatalan terhadap sirekap itu ke Mahkamah Konstitusi, dan permohonannya itu sudah diterima, ada tanda terimanya, dan di KPU di sana tahu bahwa ini dalam tenggang waktu 3 hari ya sebelum batas waktu berakhir itu sudah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi permohonan sengketa karena menolak hasil rekap itu. Nah, kalaulah misalnya sudah seperti itu, mestinya kan KPU setempat itu agak sedikit bersabar. Nah, ini kalau didaftar ke MK, belum tahu nih seperti apa nih MK ini akan mengadili atau tidak mengadili. MK mengadili, bisa juga mengabulkan permohonan, bisa juga menolak permohonan. Kan belum tahu. Nah, dalam suasana yang seperti itu, mestinya kan KPU Labuan Batu jangan gegabah ngotot mau cepat-cepat mengumumkan pasangan pemenang. Nah, kami sendiri sesudah mendaftar ke MK itu dan mendengar bahwa di sana ada rencana untuk melakukan pleno penetapan paslon pemenang, kami menulis surat kepada KPU setempat, KPU Labuan Batu, berisi permohonan supaya menunda pleno penetapan paslon pemenang itu dengan mengingatkan bahwa ini kami sudah daftar ke MK. Jangan sampai nanti ada tabrakan. Apa yang terjadi kalau Anda sudah pleno memutuskan paslon pemenang paslon AB ya, tapi MK ternyata membatalkan hasil pemungutan suara ulang yang Anda laksanakan. Kan ada konflik antara keputusan MK dengan keputusan yang Anda buat. Nah, tapi mereka yang ngotot, ya, surat kami tidak ditanggapi, ya, diabaikan begitu saja. Pleno berlangsung kemarin dan sudah diumumkan siapa paslon pemenangnya. Dan
itu sudah ditetapkan dalam surat keputusan KPU Kabupaten Labuan Batu. Jadi sekarang ada dua persoalan hukum. Pertama adalah persoalan pendaftaran sengketa yang belum diapa-apakan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, sudah lahir keputusan yang dibuat oleh KPU, itu pengumuman keputusan tentang siapa paslon pemenang dalam PSU kemarin. Nah, kami sedang menyiapkan langkah-langkah hukum yang baru dan akan berkonsultasi dengan klien Pak Suhaimi dan Pak Faisal. Ya, kalau beliau setuju ya kami akan menggugat ini ke PT UN Medan karena ini menjadi objek sengketa TUN. Karena bukan lagi masalah hasil pemungutan suara dalam pemilu atau pilkada, tapi ini adalah surat keputusan pejabat TUN sebagai follow up dari keputusan yang ada sebelumnya tentang rekap sudah menetapkan pasangan calon. Nah, kami menganggap bahwa ini tidak sesuai dengan ketentuan KPU sendiri, ya. Kemudian juga bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik dan asas kepastian hukum. Karena prosesnya sedang berjalan di MK, kok Anda langsung mengambil sebuah keputusan. Dan syukur-syukur nanti kalau PT UN Medan mengabulkan putusan penundaan, supaya keputusan KPU itu tidak dilaksanakan lebih dulu, sampai putusan TUN ini inkrah, dan sampai juga ada putusan dari Mahkamah Konstitusi itu ada, dan kita masih menunggu proses yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi itu. Nah, jadi proses ini paralel berjalan dua-duanya, dan kita seriusi menghadapi baik di MK maupun di di pengadilan TUN di Medan ini. Nah, jadi memang terdapat dispute dalam pemahaman terhadap pasal 54 dari peraturan PKPU itu sendiri, dan salah seorang komisioner KPU, Dr. Hashim Asyari, juga jauh-jauh hari telah menulis satu artikel yang menyatakan bahwa sebenarnya ini ada potensi masalah ya hukum, apalagi sebenarnya kita lihat Mahkamah Konstitusi juga mengabaikan PKPU itu. Nah, kalau kita baca ayat 7 misalnya dari pasal 54 itu mengatakan bahwa pengumuman paslon pemenang itu dilakukan saya baca dulu ya sebentar. Andrea bisa bantu saya baca sebentar. Ya. Dalam hal dilakukan pemungutan atau perhitungan suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan setelah hasil pemungutan atau penghitungan suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, saya kira kemarin itu dalih, saya tidak dengar langsung, tapi beberapa wartawan memberitahu saya ketika mereka mewawancarai Ketua KPU Labuan Batu, ini apa dasarnya melaksanakan rapat pleno menetapkan paslon pemenang. Maka mengutip pasal 4, pasal 5, pasal 6. Tapi tidak mengutip pasal 7. Saya kira pasal 7 itu agak jelas bunyinya. Bahwa pasal 7 itu seperti yang dibacakan oleh Adria tadi. Kalau saya menafsirkan, kalau ada sengketa di Mahkamah Konstitusi, mereka kalau menetapkan itu 3 hari kalau tidak ada sengketa. Tapi kalau ada sengketa, ya mereka harus menunggu hasil sengketa itu seperti apa putusan dari Mahkamah Konstitusi. Ya, saya tidak ingin mendahului Allah SWT. Ya, walaupun saya ini advokat, ya tentu berharap kami memenangkan perkara ini, dan begitu juga berharap klien kami pun berharap demikian. Tapi bagaimanapun kami menghormati, itulah sepenuhnya adalah keputusan dari hakim MK nantinya. Nah, kalau sekiranya permohonan kami itu ditolak oleh MK, nggak ada masalah, ya. Artinya memang keputusan pleno penetapan paslon itu ya berjalan begitu aja, nggak masalah apa-apa. Tapi kalau MK ternyata mengabulkan permohonan kami dan memerintahkan supaya diadakan PSU sekali lagi, di masa yang lalu bukan tidak pernah terjadi, MK memerintahkan kembali dilakukan PSU. Nah, kalau itu yang terjadi, ya itu akan jadi masalah bagi KPU. Labuan Batu bisa juga ada yang melapor ke DKPP, ini Anda ini gegabah, ya bekerja sembarangan, tidak hati-hati, akibatnya begini. Ini bisa jadi panjang ceritanya. Ya, jadi sementara juga sudah ada putusan tadi
Karena MK kan tidak bisa membatalkan putusan penetapan paslon itu. Ya, kita membawa itu ke PT UN Medan, kecuali KPU Labuan Batu sendiri berasaskan prinsip contrarius actus, maka dia bisa mencabut keputusan itu. Ya, tapi kan jadi panjang persoalannya. Kenapa sih nggak mau bersabar aja, nunggu aja lah berapa hari begitu? Ya, kalau sudah ada tidak, kalau bisa ada sengketa, ya kita akan berhadapan juga di Mahkamah Konstitusi nantinya dengan KPU Labuan Batu juga. Nah, jadi ini permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan, dan banyak wartawan bertanya apa yang akan dilakukan oleh para lawyers. Ya, pertama kami mengatakan para di Mahkamah Konstitusi kami lanjutkan dan berharap MK akan meregister perkara ini dan membuka sidang. Yang kedua, ya kami akan segera menyampaikan kepada klien kalau sekiranya beliau setuju, ya putusan dari penetapan paslon pemenang itu kami gugat ke Pengadilan Tun di Medan. Walaupun ini masih panjang waktunya ya, masih ada beberapa waktu dan masih ada prosedur formilnya juga. Keputusan KPU itu kami harus surati, segala macam begitulah, sesuai dengan ketentuan tentang hukum acara Tun yang berlaku sekarang ini. Dan kami akan patuh kepada hukum, semua proses ini akan kami jalani sesuai dengan hukum yang berlaku. Kami sudah memberikan keterangan tertulis ke rekan wartawan, barangkali bisa juga membacanya dan kali juga bisa meringkas daripada apa yang sudah kami sampaikan. Silakan kali kalau teman-teman ada yang ingin bertanya. Silakan dari rekan-rekan wartawan, ada yang mau ditanyakan kepada Prof. Yusril? Atau ada yang mau ditambahkan dulu oleh rekan para lawyer yang ada di depan? Ya, sedikit tambahan saja, Prof. Ya. Jadi mengenai salah satunya permohonan kami itu dari hasil PSU yang sudah dilakukan di 9 TPS kemarin, itu 7 TPS-nya kami menemukan banyak permasalahan. Dan kemudian itulah yang salah satunya merupakan yang kami ajukan untuk dilakukan permohonan pembatalan kepada MK di 7 TPS tersebut. Ya. Kurang lebih itu. Ya, intinya sih sebenarnya MK itu memerintahkan PSU karena ada permasalahan di 7 TPS itu. Coba Anda perbaiki ini laksanakan PSU. Nah, ketika PSU dilaksanakan, ternyata apa yang diminta oleh MK untuk diperbaiki itu tidak dilaksanakan. Jadi praktis PSU kemarin tidak ada bedanya dengan pilkada yang lalu. Saya kira itu inti masalahnya. Detailnya nanti akan kami jelaskan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Silakan, Bos. Ada yang mau ditanya ini? Silakan dari rekan-rekan wartawan. Kalau orang Medan ini kan Pak Bos semuanya kan. Semua terserah Pak Bos lah katanya kan. Izin Prof, saya Yarham Dalimunte SH. Silakan tambahan Pak. Saya profesi juga lawyer, tapi kebetulan hari ini saya posisikan oleh pasangan calon nomor 3 Bapak Andi Suhaimi Dalimunte dan Faisal Amri sebagai utusan dari tim pemenangan menyambangi kantor Prof. Yusril memberi support. Dan di sini beliau titip salam kepada Prof dan rekan-rekan dan juga rekan-rekan media. Harapan kami dari tim pasangan ASRI ini, kawan-kawan bantu monitor di lapangan karena banyak persoalan-persoalan yang kami temukan. Namun persoalan hukum juga seutuhnya dan sepenuhnya kami serahkan kepada Profesor Yusril beserta tim yang ada di sini. Kami sangat percaya dan kami yakin kita akan mendapatkan sesungguhnya apa yang menjadi kepastian dan kebenaran dalam hukum. Itu saja tambahan dari kami, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Pak. Silakan rekan-rekan wartawan, silakan. Pak Adi mungkin dari Sindo News ada pertanyaan, Pak Adi? Belum dibuka, Soal. Ya, tapi ada pertanyaan? Pak Simon dari TV One mungkin ada pertanyaan. Ini Pak Simon nih yang Pak Bos nih. Siap, Prof. Prof, sini mau ditanya nih. Perkara pilkada yang di Labuan Batu ini
apa alasannya sehingga KPU Labuan Batu itu mengeluarkan keputusannya bahwa pemenangnya itu yang salah satu calonnya itu, Bos. Apa alasan mereka sehingga mereka belum menunggu keputusan dari MK tapi sudah mengeluarkan itu? Ya, Itu itu aja, yang Prof. kami sendiri juga heran kenapa seperti itu. Ya, kalau pelaksana KPU itu kan mestinya dia netral kan. Dan kalau ada sengketa, ya tunggu keputusan sengketa itu. Tapi alasan yang saya dengar itu karena ini sudah terjadwal dan ini sudah masuk dalam tahapan. Nah, jadwal dan tahapan itu kan mereka sendiri yang bikin, bukan orang lain. Nah, jadi kalau masa tahapan, walaupun ini ada dibawa ke MK, tapi sudah tahapannya, tahapannya dia sendiri yang bikin kan jadi aneh begitu. Yang kedua, katanya mereka menginterpretasi ketentuan pasal 54 ayat 456 dan itu katanya tidak perlu lagi putusan MK, sebab putusan MK sudah ada yang dulu yang memerintahkan PSU. Nah, saya bilang kok bacanya itu 456 ayat 7-nya kok nggak dibaca. Nah, jadi itulah yang jadi permasalahan itu, ya. Bahwa ada apa di balik semua ini ya kami tidak tahu ya. Itu silakanlah orang politik menganalisis itu, kami advokat ya jadi berpikirnya itu berpikir hukum saja begitu. Kalau menduga sana duga sini kan ya namanya jadi suuzon jadi gitu ya. Kalau banyak suuzon, husnuzon, ujung-ujungnya fadlizon nanti kan begitu. Prof, kalau boleh tahu, itu mereka itu melanggar aturan pemilu nomor berapa Pak undang-undangnya supaya kita juga bisa mempunyai dasar dalam menyingkapi keputusan dari KPU Labuan Batu tersebut. Sebenarnya perundang-undangan sih jelas mengatakan bahwa kalau para pihak itu ada pihak-pihak yang tidak puas terhadap hasil pelaksanaan pemungutan itu, ya mereka dapat mengajukan itu ke Mahkamah Konstitusi dan itu adalah hak mereka. Cuman aturan-aturan tentang PSU sesudah dilaksanakan PSU, terus apa lagi? Itu memang tidak begitu jelas pengaturannya. Dan ada semacam kevakuman hukum di situ. Itu yang dikatakan oleh Pak Hasyim Asy'ari bahwa ini ada kevakuman hukum yang harus segera diatasi. Nah, tapi sampai dilaksanakannya PSU, KPU sendiri juga tidak mengatur itu dalam peraturan PKPU ya, sehingga timbullah keadaan seperti ini. Jadi pasal 54 ayat 4, 5, 6 dan 7 itu kemudian jadi multitafsir seperti itu. Dan saya kira untuk menyelenggarakan pemerintahan kan kita tidak boleh ada sesuatu yang bersifat multitafsir seperti itu. Jadi harus ada satu langkah kepastian hukum untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, tapi kalau saya sih menganggap bahwa hasil PSU atau hasil yang pertama, ya namanya juga hasil penetapan hasil pemungutan suara kan. Kalau tidak puas, tetap aja dibawa ke MK. Nah, kecuali MK nanti, misalnya, orang bilang kalau gini nggak ada selesainya. Ada selesainya, saya bilang nggak ada. Kalau misalnya yang kedua ini diajukan permohonan kepada MK, bahwa kami tetap tidak puas dengan ini, dalil kami ini. Terus MK menolak permohonan itu, ya selesai. Nggak ada lagi ketiga. Siapa yang bilang nggak ada selesai-selesainya? Ada. Akan ada penyelesaian. Siap, itu aja Prof. Mungkin Baik. ada teman yang lain? Silakan, ada lagi rekan-rekan wartawan yang ingin bertanya langsung kepada Prof. Yusril? Ya, sudah cukup Bang Ali ya. Oke. Oke. Apabila tidak ada pertanyaan, maka Ya, terima kasih banyak rekan-rekan. kali ini kami tutup. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Pak Faisal, terima kasih banyak Pak Faisal. Terima kasih Prof. Yusril. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.